Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat semua video dan video kali ini guys, yang mau lihat ini semua video berjudul Gadis Semarang yang menjadi ibu negara Cina. Nah, kira-kira siapa nih gadis Semarang? Indonesia dong ya. Katanya ini menjadi ibu negara Cina. Aku belum tahu ini seperti apa videonya, jadi kita bisa lihat bareng-bareng nanti. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah nonton channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi yuk langsung dulu kita lihat videonya ya. Kok bisa sih dibilang gadis Semarang ini menjadi ibu negara Cina? Kira-kira kenapa dulu ini? Kira-kira siapa? Yuk kita lihat. Assalamualaikum sahabat cerita cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di channel cerita cerdas, cerita aktual yang menjadikan dirimu semakin cerdas. Hari ini kita akan memperkenalkan seorang figur yang menginspirasi dan membangkitkan semangat. Ya, siapa lagi kalau bukan Oi Huilan? Siapa Oi Huilan itu? Mari kita bahas dalam video hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap konten terbaru dari cerita cerdas. Selamat menikmati. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Kisah perempuan Semarang yang menjadi seorang ibu negara di Cina. Nah, kan? Ya, cerita ini tidak salah. Cerita ini adalah cerita cerdas karena rupanya terdapat seorang perempuan Indonesia yang menduduki tempat terhormat sebagai ibu negara. Perempuan tersebut adalah Oi Huilan. Oi Huilan. Dia lahir di Semarang 21 Desember tahun 1889. Anak dari pasangan Oi Tiong Ham dan Gui Bing Niu. Lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Sejak lahir, Oi Huilan sudah terbiasa makan dengan sendok emas di mulutnya. Ayahnya yang juga kelahiran Semarang adalah pengusaha gula ternama yang punya harta mencapai 200 juta gulden atau setara dengan 44 triliun. Sang bapak dijuluki Raja Gula Dunia asal Semarang. Dalam memoarnya berjudul Oi Huilan, kisah putri sang Raja Gula dari Semarang, Oi Huilan bercerita bahwa dia adalah memiliki kehidupan sebagai putri seorang taipan, diimpikan oleh semua perempuan di dunia. Diketahui, Oi Huilan terlahir dengan paras yang sangat cantik, punya segala hal berbakat pemberian ayahnya. Rumahnya saja di Semarang seluas 80 hektar yang dilengkapi villa pribadi dan pavilion. Dia juga tak pernah menyapu, tak pernah memasak dan mengerjakan pekerjaan harian lainnya karena sudah disediakan banyak pembantu dan koki. Setiap kali ulang tahun semasa remaja, sang ayah selalu mengadakan pesta mewah, disertai dekorasi besar, tamu banyak, dan hiburan-hiburan yang menarik. Lalu jika bosan di rumah, dia hanya tinggal menunjuk saja sembarang lokasi untuk berlibur. Maka atas dasar inilah dia punya banyak teman-teman di seluruh dunia. Luasnya jaringan pertemanan inilah yang membuatnya bisa berkenalan dengan keluarga kerajaan Inggris dan politisi Cina yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia bertemu dengan Wellington Koo. Siapa? Awal pertemuan dengan Wellington Koo adalah ketika pertama kali bertemu di London sekitar tahun 1920-an. Saat itu Hui berstatus sebagai janda dan sudah bermukim di London bersama ibunya karena ayahnya berpaling ke perempuan lain. Sementara Wellington Koo adalah muda yang menjadi diplomat mewakili Cina. Posisiku saat itu adalah orang terpenting kedua di Cina. Di dalam Makers of the Modern World, Wellington Koo tahun 2008 dijelaskan bahwa dia kerap membuat kebijakan dan memimpin langkah diplomasi Cina di dunia. Salah satu kiprahnya menjadi salah satu adalah pembentuk Liga Bangsa-Bangsa di PBB. Orang berpengaruh tuh ya. Udah hidup tadi dari kecil sultan ya. Setelah merasa cocok, Oi Huilan dan Wellington Koo akhirnya menikah di Brussels pada 1921, setahun kemudian. Jabatan Koo naik menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Cina. Bagaimana ceritanya akhirnya dia mendadak menjadi ibu negara Cina? Ya. Setelah menikah, Huilan resmi menjadi istri pejabat dan mencapai puncaknya pada 1926. Setelah
Setelah Presiden Cina Sun Yat-sen wafat, Ho lantas menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Cina, yang lantas membuat Oi Hui juga menjadi ibu negara Cina. Jadi wafat. Dia bercerita di memoirnya kalau sang suami selalu mengawal eksistensi Republik Cina dengan menggalang dukungan di seluruh dunia. Kemanapun suaminya pergi, Oi Hui Lan berada di sisinya sebagai pendamping, sampai berhenti menjabat pada 1927. Setelah tidak lagi menjadi ibu negara, Hui Lan tinggal bersama suaminya di berbagai kota dunia, mulai dari Shanghai, Paris, hingga London. Singkat cerita, hubungan keduanya berakhir perceraian pada 1958. Setelahnya, Oi Hui Lan tinggal di New York untuk membesarkan ketiga anaknya. Akan tetapi tidak melupakan Indonesia. Dia tercatat pernah berbisnis di Indonesia mengacu pada paparan Sam Setia Utama dalam tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2009. Pada 1986, William berbisnis kapal, berbisnis tembakau, dan jual beli sepeda di Indonesia, tetapi semuanya berakhir gagal. Kiprah perempuan berdarah Semarang itu terhenti pada 1992 usai meninggal dunia di New York, kota yang berjarak 16.000 km dari Indonesia. Wah, meninggal pun di Ya, New itu York. tadi adalah pembahasan mengenai Oi Hui Lan, anak Raja Gula dari Semarang yang menjadi ibu negara di Cina. Sampai jumpa pada episode cerdas selanjutnya dan semoga kalian semakin cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu ternyata kisahnya dari siapa tadi namanya Oi Hui Lan. Ini katanya berdarah Semarang, tapi kok namanya itu gak, apa mungkin campuran kali ya, bapak juga tadi. Pokoknya dia ini Putri Sultan lah guys ya. Bayangin aja rumahnya berapa puluh hektar tadi itu. Bukan hanya rumah aja, ada pavilion, ada villa. Wah, emang dari kecilnya udah perfect lah kehidupannya ya. Walaupun nggak ada yang sempurna dunia, tapi ini termasuk lah ini. Tapi nggak happy ending juga ya guys ya. Berakhir dengan perceraian juga tadi, baik itu bapaknya yang berpisah dengan mamanya, walaupun ini udah bergelimang harta tapi nggak menjamin bahagia juga ya. Gimana sih, tapi tetap aja dia pernah menjabat ibu yang paling penting gitu di Cina guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Banyak video, like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.